Di seluruh permukaan bumi, diperkirakan terdapat lebih dari 900.000 pulau. Masing-masing memiliki karakteristik geologis, ekologis, dan historis yang terbentuk melalui proses panjang ribuan hingga jutaan tahun. Di antara ratusan ribu pulau tersebut, terdapat sejumlah pulau yang tidak biasa, bahkan aneh. Pada video kali ini, kita akan menelusuri 20 pulau paling aneh di dunia yang bakal membuat kamu terheran-heran. Yuk langsung saja kita mulai dari nomor 20. Vulcan Point, Filipina. Vulcan Point merupakan salah satu fenomena geologi paling unik di dunia. Pulau kecil ini berada tepat di tengah sebuah danau kawah bernama Main Crater Lake yang sendiri terletak di atas Volcano Island. Dan Volcano Island berada di dalam kaldera raksasa Gunung Taal di Pulau Luzon, Filipina. Struktur berlapis ini menciptakan formasi yang sangat langka. Pulau di dalam danau yang berada di dalam pulau, di dalam danau, di dalam pulau utama. Sebuah konfigurasi alam yang nyaris tidak ditemukan di tempat lain di bumi, mungkin bahkan satu-satunya. Gunung Taal adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Filipina. Aktivitas vulkaniknya terus membentuk ulang lanskap kawah, sementara Main Crater Lake terbentuk dari air hujan dan mineral vulkanik yang memberikan karakter kimia berbeda dari danau kawah pada umumnya. Vulcan Point sendiri merupakan sisa puncak vulkanik kuno yang tidak tenggelam ketika kawah terisi air, menjadikannya contoh alami dari proses terbentuknya danau kawah. Bagi masyarakat lokal, wilayah Taal dianggap sebagai tempat yang syarat nilai spiritual, bahkan mistis. Kabut tebal yang sering menggantung di atas kawah membuat suasana semakin dramatis. Namun karena tingginya aktivitas vulkanik, akses menuju danau dan pulau kecil ini sangat dibatasi demi keselamatan pengunjung. Nomor 19, Pulau Bouvet, Norwegia. Pulau Bouvet dikenal sebagai salah satu pulau paling terisolasi dan paling sulit dijangkau di seluruh planet. Terletak di bagian selatan Samudra Atlantik, pulau vulkanik ini berada di antara Afrika Selatan, Antartika, dan Amerika Selatan, namun tidak benar-benar dekat dengan satu pun daratan tersebut. Dengan luas sekitar 49 km persegi dan 93% daratannya tertutup gletser, Bouvet menawarkan lingkungan yang ekstrim dan hampir tak bersahabat bagi kehidupan manusia. Pulau ini diambil alih oleh Norwegia pada tahun 1927 dan ditetapkan sebagai cagar alam pada 1971. Karena hampir seluruh permukaannya diliputi es, kehidupan daratannya sangat minim. Namun garis pantainya menjadi rumah bagi anjing laut, albatros, petrel, dan berbagai burung laut lainnya. Upaya untuk mendarat di pulau ini seringkali gagal karena ombak besar, angin kencang, dan tebing es yang mengitari seluruh pulau. Hanya sedikit ekspedisi ilmiah yang pernah berhasil mencapai Bouvet, dan mereka menggambarkannya sebagai dunia sunyi yang selalu diselimuti kabut dan angin. Di balik kesunyian itu, Pulau Bouvet menyimpan satu misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Pada tahun 1964, sebuah perahu kosong ditemukan terdampar di salah satu pantainya, tanpa awak, tanpa tanda kehidupan, dan tanpa bukti dari mana perahu itu berasal. Hingga sekarang, keberadaan perahu itu masih menjadi salah satu teka-teki paling aneh dari pulau paling terpencil di bumi. Nomor 18, Socotra, Yaman. Socotra adalah salah satu wilayah paling aneh dan paling unik secara biologis di seluruh planet. Terletak sekitar 240 mil dari pesisir Yaman, pulau ini telah terisolasi dari daratan utama selama jutaan tahun. Isolasi ekstrem inilah yang menciptakan proses evolusi mandiri, menghasilkan flora dan fauna dengan bentuk dan sifat yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Socotra adalah Dragon's Blood Tree, pohon darah naga dengan bentuk menyerupai payung raksasa dan getah merah pekat yang sejak ribuan tahun lalu digunakan sebagai pewarna, obat, hingga ritual kuno. Bentuknya yang unik merupakan adaptasi khusus untuk mengumpulkan embun di lingkungan super kering, menjadikannya salah satu pohon paling aneh yang pernah berkembang di alam liar. Lebih dari 300 spesies tumbuhan di Socotra adalah endemik, ditambah reptil, arthropoda, dan berbagai hewan kecil yang beradaptasi dengan suhu ekstrim serta tanah batu kapur yang keras. Pulau ini juga memiliki bentang alam yang dramatis, dataran tinggi kapur, lereng terjal, dan gua-gua besar yang banyak diantaranya belum sepenuhnya dijelajahi. Pada tahun 2008, UNESCO menetapkan Socotra sebagai situs warisan dunia untuk melindungi ekosistem uniknya, sebuah laboratorium evolusi alami yang rapuh dan tidak tertandingi.
Nomor 17. Pulau Fadiout, Senegal. Pulau ini menjadi salah satu pulau paling unik secara budaya dan arsitektural di dunia. Terletak di pesisir Senegal, Fadiout dibangun dari jutaan cangkang kerang yang menumpuk selama ratusan tahun akibat aktivitas perikanan masyarakat lokal. Setiap langkah di tanahnya menghasilkan bunyi khas dari gesekan kerang, sesuatu yang tidak ditemukan di pulau manapun. Pulau ini memiliki populasi sekitar 46.000 orang, sebagian besar hidup dari sektor perikanan. Rumah, jalan, dan struktur lainnya dibuat dari campuran cangkang dan bahan bangunan tradisional, menghasilkan tampilan arsitektur yang benar-benar berbeda dari wilayah lain di Afrika Barat. Bahkan, terdapat pulau pemakaman yang sepenuhnya terbuat dari kerang, tempat tradisi, sejarah panjang, dan kepercayaan lokal berpadu secara harmonis. Fadiout juga dikenal sebagai simbol toleransi antaragama. Meskipun Senegal mayoritas Muslim, pulau ini memiliki komunitas Kristen dalam jumlah besar, dan keduanya hidup berdampingan dalam kerukunan yang sudah berlangsung berabad-abad. Gabungan budaya, sejarah, dan tekstur alam yang tidak biasa menjadikan Fadiout sebagai salah satu pulau paling menarik di dunia. Nomor 16. Sable Island, Kanada. Pulau sempit berbentuk sabit ini terletak sekitar 190 mil tenggara Nova Scotia dan dikenal sebagai salah satu lokasi paling berbahaya di Atlantik Utara. Hamparan pasir yang terus bergerak, kabut tebal yang muncul hampir setiap hari, serta arus laut yang kuat telah menyebabkan lebih dari 350 kecelakaan kapal selama beberapa abad. Tidak heran jika Sable Island mendapat julukan kuburan kapal laut Atlantik. Tingkat kecelakaan yang tinggi membuat pulau ini lama dianggap momok bagi para pelaut. Pada awal abad ke-19, pemerintah Kanada mendirikan stasiun penyelamat permanen untuk mengevakuasi korban kapal karam. Hingga kini, beberapa petugas pemerintah tetap tinggal di pulau tersebut, mendukung kegiatan penelitian iklim, pergerakan pasir, dan pengawasan maritim di kawasan yang terkenal ekstrim. Namun di balik reputasinya yang kelam, Sable Island memiliki sisi lain yang menakjubkan. Populasi sekitar 500 kuda liar yang telah hidup di sana sejak akhir abad ke-18. Mereka berkembang biak secara mandiri dan beradaptasi terhadap angin kencang, pasir asin, serta minimnya vegetasi. Karena nilai sejarah dan genetika yang unik, mereka kini dilindungi oleh Undang-Undang Kanada. Pada tahun 2013, pulau ini resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional, melestarikan dunia terpencil yang penuh misteri ini untuk generasi mendatang. Nomor 15, Clipperton Island, Samudra Pasifik. Clipperton Island, sebuah atol karang kecil berbentuk cincin di Samudra Pasifik Timur dan salah satu wilayah paling terpencil yang berada di bawah administrasi Prancis. Meskipun hanya memiliki luas sekitar 6 km persegi, pulau ini menyimpan sejarah panjang sengketa antara Prancis dan Meksiko, serta pernah menjadi lokasi pemukiman kecil pada awal abad ke-20 karena penambangan guano yang bernilai tinggi. Pulau ini memiliki laguna berair asam yang sangat tidak ramah bagi kehidupan, menjadikannya salah satu lingkungan paling ekstrim di antara atol-atol Pasifik. Garis pantainya menjadi habitat burung laut, kepiting kelapa, dan berbagai spesies ikan. Namun tidak ada manusia yang tinggal secara permanen sejak sengketa wilayah diselesaikan pada tahun 1931. Kini, Clipperton hanya dikunjungi oleh ilmuwan dan ekspedisi khusus, tetap menjadi pulau sunyi yang penuh misteri. Tempat di mana sejarah manusia, geologi, dan isolasi bertemu dalam satu lanskap yang menantang. Nomor 14, Big Major Cay, Bahama. Big Major Cay merupakan sebuah pulau kecil di Kepulauan Exuma, Bahama. Pulau ini tidak dihuni manusia, namun justru terkenal di seluruh dunia karena penduduk uniknya. Sekitar 60 babi liar yang bebas berkeliaran di pantai pasir putih dan bahkan berenang di perairan dangkal yang jernih. Asal-usul mereka masih menjadi misteri. Beberapa teori menyebut para pelaut dahulu meninggalkan babi di pulau ini sebagai cadangan makanan. Teori lain mengatakan mereka selamat dari kapal karam, atau mungkin sengaja dilepas untuk menarik wisatawan. Hingga kini, tidak ada bukti pasti untuk menentukan mana yang benar. Meski tidak memiliki sumber air tawar besar, babi-babi ini bertahan hidup dari mata air kecil, serta makanan yang dibawa ombak dan diberi oleh para pengunjung. Fenomena babi berenang ini menjadikan Big Major Cay salah satu destinasi wisata paling unik di dunia. Namun ekosistemnya sangat rapuh. Pemerintah Bahama terus memantau kesehatan hewan dan kondisi lingkungan karena meningkatnya wisatawan dapat membawa dampak serius. Meski demikian, Big Major Cay tetap menjadi contoh menarik tentang bagaimana seekor hewan dapat beradaptasi bahkan di tempat yang paling tidak biasa.
Nomor 13, Pulau Gaiola, Italia. Pulau Gaiola adalah pulau kecil yang berada di Teluk Napoli, dekat pantai Naples. Meski terlihat indah dengan villa kuno dan perairan yang tenang, pulau ini terkenal dengan sebutan Pulau Terkutuk akibat serangkaian insiden tragis yang dialami oleh banyak pemiliknya. Pada masa Romawi kuno, pulau ini digunakan sebagai kawasan industri dan juga tempat pemujaan. Pada abad ke-17 hingga 19, pulau ini menjadi pos pertahanan maritim. Villa yang berdiri hingga kini dibangun pada akhir abad ke-19 dan menjadi pusat berbagai peristiwa misterius. Sejumlah pemilik mengalami kemalangan seperti kebangkrutan, kecelakaan mendadak, hingga kematian yang tidak dijelaskan secara tuntas. Karena rangkaian insiden tersebut, masyarakat lokal menganggap Gaiola berada di bawah pengaruh nasib buruk. Selain faktor legenda, pulau ini juga memiliki kondisi geologis yang tidak stabil, termasuk retakan bawah laut yang dapat menyebabkan perubahan tekanan dan arus secara tiba-tiba. Saat ini, Pulau Gaiola berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah Campania dan menjadi bagian dari area perlindungan laut Gaiola Underwater Park. Akses publik sangat dibatasi demi melestarikan lingkungan dan mempertahankan keselamatan pengunjung. Nomor 12, Kepulauan Uros, Peru. Kepulauan Uros merupakan kelompok pulau buatan terapung yang terletak di Danau Titicaca, salah satu danau tertinggi di dunia. Pulau-pulau ini dibangun oleh suku Uros menggunakan alang-alang totora yang tumbuh subur di sepanjang danau. Dengan lebih dari 120 pulau terapung, masing-masing dapat dihuni 1 hingga 10 keluarga. Setiap pulau membutuhkan perawatan rutin karena lapisan totora bagian bawah terus-menerus mengalami pembusukan. Oleh karena itu, masyarakat harus secara berkala menambahkan lapisan baru agar pulau tetap stabil dan layak dihuni. Pulau Uros dibuat pada masa sejarah ketika suku-suku di sekitar Titicaca terlibat konflik. Dengan membangun pulau terapung, suku Uros mampu memindahkan pemukiman mereka kapanpun diperlukan. Tradisi ini berlanjut hingga sekarang, meskipun sebagian besar penduduk kini memanfaatkan pariwisata sebagai sumber utama pendapatan. Nomor 11. Okunoshima, Jepang. Okunoshima adalah pulau kecil di Laut Pedalaman Seto yang memiliki sejarah dramatis. Pada awal abad ke-20, pulau ini dipilih sebagai lokasi rahasia untuk produksi senjata kimia Jepang. Antara tahun 1927 hingga akhir Perang Dunia Kedua, fasilitas di Okunoshima memproduksi ribuan ton gas mustard dan gas air mata. Operasi ini begitu rahasia, sehingga pulau ini sempat dihapus dari banyak peta nasional. Setelah perang, fasilitas tersebut dibongkar atau dihancurkan, tetapi struktur dan sisa bangunan masih dapat ditemukan hingga sekarang. Sebagian di antaranya diubah menjadi Okunoshima Poison Gas Museum yang mendokumentasikan dampak senjata kimia dan sejarah militer Jepang. Pada masa rekonstruksi pasca perang, pemerintah Jepang mengembangkan pulau ini sebagai taman rekreasi nasional. Sejumlah kelinci dilepas untuk memberikan citra baru bagi Okunoshima. Karena tidak ada predator alami di pulau ini, populasi kelinci berkembang sangat cepat, dan kini ratusan hingga ribuan kelinci hidup bebas di seluruh wilayah pulau. Kelinci-kelinci ini menjadi ikon Okunoshima dan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Meski demikian, pengunjung tetap diingatkan untuk berhati-hati terhadap struktur bangunan tua dan potensi bahaya dari sisa-sisa fasilitas kimia masa perang. Nomor 10. Palm Islands, Uni Emirat Arab. Palm Islands adalah proyek reklamasi tanah berskala besar yang dibangun di pesisir Dubai. Terdiri dari 3 pulau buatan, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, dan Deira Islands. Struktur ini dirancang untuk menambah garis pantai Dubai sekaligus menjadi kawasan permukiman dan pariwisata mewah. Palm Jumeirah merupakan pulau pertama yang selesai dibangun pada 2007. Pulau ini berbentuk pohon palem dengan bagian batang, daun, dan lingkaran pemecah ombak. Di dalamnya terdapat puluhan hotel mewah, villa pribadi, dan fasilitas rekreasi kelas dunia. Palm Jebel Ali dan Deira Islands direncanakan lebih besar. Namun, proyeknya menghadapi kendala finansial akibat krisis ekonomi global 2008. Pembangunan ketiga pulau ini melibatkan pemindahan ratusan juta ton batu dan pasir, menciptakan perubahan signifikan pada arus air dan ekosistem pesisir. Dampak ekologisnya cukup besar, termasuk penurunan kualitas air dan kerusakan habitat laut. Palm Islands kini menjadi contoh penting dalam diskusi mengenai dampak ekologis reklamasi besar-besaran.
Nomor 9, Deer Island, Amerika Serikat. Deer Island terletak di Sungai Saint Lawrence, dekat perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Meskipun secara fisik tidak mencolok, pulau seluas 40 acre ini terkenal karena menjadi lokasi pertemuan organisasi mahasiswa rahasia dari Universitas Yale yang dikenal sebagai Skull and Bones. Pulau ini berfungsi sebagai tempat pertemuan tertutup dengan sejumlah fasilitas rekreasi seperti lapangan olahraga dan danau kecil di dalamnya. Keberadaan Deer Island sering dikaitkan dengan berbagai teori konspirasi mengenai pengaruh kelompok tersebut dalam politik dan ekonomi Amerika Serikat. Karena sifat organisasi yang tertutup, aktivitas di pulau ini jarang diketahui publik. Meskipun sebagian besar kisah yang beredar bersifat spekulatif, Deer Island tetap menjadi salah satu lokasi paling misterius di Amerika Utara yang secara resmi dimiliki organisasi eksklusif dan bersejarah. Nomor 8. Island of the Dolls, Meksiko. Island of the Dolls atau Isla de las Muñecas terletak di Kanal Xochimilco di Mexico City. Pulau ini mendapatkan namanya dari ratusan boneka yang tergantung di pepohonan, bangunan, dan berbagai sudut pulau. Boneka-boneka tersebut dibiarkan dalam kondisi rusak, terpotong atau penuh lumut, sehingga menciptakan suasana yang dianggap menyeramkan oleh banyak pengunjung. Asal mula koleksi boneka ini terkait dengan cerita tentang seorang gadis yang tenggelam di wilayah tersebut pada 1950-an. Pemilik pulau saat itu, Don Julian Santana, merasa diganggu oleh fenomena yang ia anggap supranatural dan mulai mengumpulkan boneka dari sampah kanal, dari penduduk setempat, hingga dari pengunjung untuk ditempatkan sebagai bentuk penghormatan. Selama lebih dari 50 tahun, Santana terus menambah koleksi boneka hingga kematiannya pada tahun 2001 yang menurut laporan terjadi di lokasi yang sama dengan ditemukannya jasad gadis tersebut. Kini, pulau ini menjadi destinasi wisata budaya dan sejarah, dengan banyak wisatawan datang untuk melihat koleksi unik dan atmosfernya yang khas. Nomor 7. Snake Island, Pulau Ular di Brazil. Ilha da Queimada Grande atau dikenal sebagai Snake Island adalah salah satu lokasi paling berbahaya di dunia untuk dikunjungi manusia. Pulau seluas 110 acre ini terletak 21 mil dari pesisir Brazil dan merupakan satu-satunya habitat Golden Lancehead Viper, salah satu spesies ular paling mematikan di dunia. Diperkirakan terdapat hingga 4.000 ekor ular di pulau ini. Racun Golden Lancehead bersifat hemotoksik dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang sangat cepat, menjadikannya ancaman tinggi bagi manusia. Ular-ular ini berevolusi secara terpisah dari kerabatnya di daratan dan memiliki racun yang lebih kuat, diperkirakan 5 kali lebih mematikan. Pemerintah Brazil melarang akses publik ke pulau ini untuk melindungi keselamatan manusia, sekaligus menjaga kelestarian spesies yang terancam punah akibat populasi kecil dan risiko inbreeding. Akses hanya diberikan kepada peneliti tertentu dan pihak Angkatan Laut Brazil. Snake Island juga menyimpan kisah lama mengenai penjaga mercusuar yang tinggal di pulau ini pada awal abad ke-20, yang menurut cerita rakyat meninggal akibat serangan ular sebelum mercusuar diotomatisasi. Nomor 6. Santa Cruz del Islote, pulau mini terpadat di Karibia. Di perairan tenang Laut Karibia, lepas pantai Kolombia, terdapat Santa Cruz del Islote, sebuah pulau buatan seluas hanya 2,5 hektar yang dihuni sekitar 600 orang, menjadikannya salah satu pulau terpadat di dunia. Pulau ini dibangun lebih dari seabad lalu oleh para nelayan di atas karang dan berkembang menjadi komunitas kecil dengan gereja, sekolah, toko, serta gang-gang sempit yang selalu ramai aktivitas warga. Penduduknya memiliki hubungan kekerabatan yang erat, hanya ada 6 nama keluarga di seluruh pulau. Karena ruang terbatas, rumah diwariskan turun-temurun dan sering ditingkatkan menjadi 2 lantai untuk menampung keluarga yang berkembang. Santa Cruz del Islote juga dikenal sebagai pulau yang sepenuhnya damai. Tidak ada polisi, tidak ada kejahatan, dan tidak ada kendaraan bermotor. Semua orang berjalan kaki atau menggunakan perahu, sementara jalan-jalannya terlalu sempit untuk mobil. Dengan 65% penduduk berusia di bawah 18 tahun, pulau ini dipenuhi anak-anak yang bermain sepak bola, memancing, atau berenang di sekitar perkampungan mereka yang padat. Pendidikan hanya sampai kelas 10, sehingga anak yang ingin melanjutkan sekolah harus pergi ke daratan. Nomor 5. Aldabra Atoll, dunia purba yang terjaga di Samudra Hindia. Aldabra Atoll di Seychelles adalah salah satu atol karang terbesar dan paling terpencil di dunia.
Lokasinya yang jauh dari pemukiman manusia membuatnya tetap alami, seolah menjadi fragmen dunia purba yang tidak berubah selama ribuan tahun. Dengan laguna raksasa dan pulau-pulau karang yang mengelilinginya, Aldabra menjadi salah satu kawasan ekologi paling murni di bumi. Keunikan terbesar Aldabra adalah populasi lebih dari 150.000 kura-kura raksasa Aldabra, jumlah terbesar yang tersisa di planet ini. Hewan-hewan ini hidup bebas di padang rumput, hutan semak, dan hamparan karang, berdampingan dengan burung fregat, kepiting kelapa raksasa, dan berbagai spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Ekosistemnya sangat stabil karena minimnya gangguan manusia. Aldabra Atoll juga merupakan situs warisan dunia UNESCO dengan akses yang sangat dibatasi demi menjaga kelestariannya. Para ilmuwan menyebutnya laboratorium alam yang penting untuk mempelajari evolusi dan adaptasi spesies di lingkungan terpencil. Dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Aldabra tetap menjadi salah satu tempat paling murni dan menakjubkan di Samudra Hindia. Nomor 4. New Moor Island, perbatasan India-Bangladesh. New Moor Island atau South Talpati adalah salah satu pulau paling unik dalam sejarah modern karena kisahnya yang tidak biasa. Pulau ini muncul setelah siklon bola pada awal 1970-an sebagai gundukan pasir baru di Teluk Benggala. Ukurannya kecil, tidak bervegetasi, dan tidak bisa dihuni. Tetapi kemunculannya segera menarik perhatian dua negara, India dan Bangladesh. Meski pulau ini tampak sederhana, posisi geografisnya membuatnya dianggap memiliki nilai strategis bagi batas wilayah dan sumber daya laut. Selama bertahun-tahun, kedua negara mengklaim pulau ini sebagai bagian dari wilayah mereka. Namun, karena pulau tersebut berada di delta sungai besar yang terus berubah, kondisinya tidak stabil. Permukaan tanahnya mudah tergerus arus dan pasang surut, sehingga tidak ada satupun pihak yang benar-benar bisa membangun atau menetap di atasnya. Pada tahun 2010, citra satelit dan observasi lapangan menunjukkan bahwa pulau ini telah tenggelam sepenuhnya. Erosi alami dan kenaikan permukaan laut menjadi faktor utama hilangnya New Moor. Dengan begitu, sengketa panjang antara India dan Bangladesh berakhir begitu saja. Fenomena ini adalah contoh nyata bagaimana pemanasan global dapat menyelesaikan sengketa teritorial antar dua negara. Nomor 3. Poveglia Island, pulau terkutuk di Italia. Poveglia Island di Lagoon Venezia sering disebut sebagai salah satu pulau paling menyeramkan di dunia. Dahulu, pulau kecil ini digunakan sebagai tempat karantina bagi penderita wabah pes, membuat pulau ini menjadi saksi bisu dari tragedi kemanusiaan terbesar di Eropa. Abu jenazah dan sisa-sisa pemukiman bubonik masih menjadi bagian tak terpisahkan dari tanahnya. Pada abad ke-20, pulau ini berubah fungsi menjadi rumah sakit jiwa. Banyak cerita kontroversial yang muncul dari masa tersebut, tentang dokter yang melakukan percobaan brutal, pasien yang disiksa, hingga tragedi yang mengakhiri aktivitas rumah sakit itu untuk selamanya. Bangunan tua yang ditinggalkan kini dibiarkan lapuk, menyisakan lorong-lorong gelap dan jendela patah yang selalu diceritakan dalam kisah-kisah horor lokal. Saat ini, Poveglia tidak dibuka untuk umum, dan pemerintah Italia membatasi akses ke wilayah tersebut. Namun, ketertarikan publik terus meningkat, terutama di kalangan pemburu misteri dan peneliti sejarah kelam. Poveglia tetap menyajikan sebuah gambaran bagaimana sebuah pulau kecil dapat menjadi tempat di mana trauma, legenda, dan kesunyian bercampur menjadi satu atmosfer yang menakutkan. Nomor 2. Mont Saint-Michel, Pulau Kastil, di Prancis. Mont Saint-Michel adalah salah satu keajaiban arsitektur Prancis yang paling memukau. Terletak di Normandia, pulau ini tampak seperti kastil dongeng yang muncul dari tengah lautan. Biara megah yang berdiri di puncaknya telah menjadi tujuan spiritual selama berabad-abad, sementara rumah-rumah batu dan jalan menanjak memberikan nuansa abad pertengahan yang luar biasa. Keanehan pulau ini terletak pada fenomena pasang surut ekstrim yang mengelilinginya. Saat air laut naik, Mont Saint-Michel terisolasi sepenuhnya, tampak seperti sebuah benteng yang mengambang di permukaan air. Namun saat surut, jalan menuju pulau perlahan muncul, menghubungkan daratan dengan kompleks biara. Fenomena ini dinamakan laut yang datang secepat kuda berlari. Selama berabad-abad, perubahan pasang surut ini melindungi pulau dari musuh dan memberi aura mistis yang tidak dimiliki pulau lain. Sampailah kita pada pulau paling aneh nomor 1, Diomede Islands, pulau yang bisa melihat hari esok di saat yang sama.
Diomede Islands adalah dua pulau kecil di tengah Selat Bering yang memisahkan Alaska dan Siberia. Meskipun hanya berjarak sekitar 3,8 km, kedua pulau ini memiliki perbedaan waktu hampir 24 jam karena International Date Line melintasi wilayah di antara keduanya. Big Diomede berada di wilayah Rusia dengan zona waktu lebih awal, sedangkan Little Diomede berada di Alaska, sehingga kedua pulau ini berada pada tanggal yang berbeda meski saling terlihat. Big Diomede tidak memiliki penduduk permanen dan berfungsi sebagai pos militer Rusia, sementara Little Diomede dihuni oleh komunitas kecil suku Inupiat. Penduduk Diomede berjumlah sekitar 80-100 orang. Terdiri dari kira-kira 30 rumah, satu gedung sekolah, sebuah klinik kecil, kantor pos, dan bangunan utilitas. Mata pencaharian utama penduduk adalah berburu hewan laut, penangkapan ikan, pengumpulan burung dan telur, serta pekerjaan musiman yang berkaitan dengan layanan publik lokal. Transportasi sangat terbatas. Di musim dingin, akses biasanya menggunakan helikopter, sedangkan di musim lain bergantung pada kapal yang hanya datang beberapa kali dalam setahun. Tidak ada akses listrik besar, penduduk Little Diomede menggunakan pembangkit listrik diesel sebagai sumber energi utama, dengan kapasitas terbatas yang disediakan oleh pemerintah daerah Alaska. Pulau ini memiliki sinyal komunikasi dasar menggunakan jaringan satelit, termasuk akses internet berkecepatan rendah dan telekomunikasi berbasis radio. Tidak ada jalan raya, kendaraan besar, atau fasilitas modern skala besar karena kondisi tebing curam dan ruang permukiman yang terbatas. Pulau ini menjadi contoh nyata bahwa hari esok dapat dilihat menggunakan mata telanjang.